membuka mata kita untuk belajar. Hidup janganlah lengah, tetapi harus memperhatikan dengan sesama. Alkisah adalah seorang anak bernama Rita, seorang anak dengan prestasi yang luar biasa. Ia punya suara yang bagus yang menghantarnya menjadi bintang top di kotanya. Rita pintar bermain musik. Musik apa saja dia bisa. Dia bisa menari balet dan tarian-tarian lainnya. Tak hanya itu, prestasi-prestasi cemerlang dia dapatkan, dan dia selalu juara dalam bidang akademik. Kehidupan Rita semakin bersinar dan bersinar. Ibarat bangunan, ia semakin tinggi dan semakin tinggi menjulang. Namun sayang, ia telah membangun di atas dasar yang rapuh. Suatu ketika, badai kehidupan melanda kehidupannya. Semua kejayaan, prestasi tak dapat menahannya. Semua yang dimiliki Rita kandas dihempas badai. Rita tak tahu harus berpegang kepada siapa, kepada apa. Semua tampak rapuh, dan dalam sekejap hidup Rita amblas, runtuh. Dalam kondisi hancur, tak berdaya, Rita ingat akan temannya yang pernah mengajaknya ke gereja. Dia ingat temannya yang mengingatkannya harus membangun hidup di atas dasar yang kokoh, yaitu iman di dalam Tuhan Yesus. Dan sekarang Rita menyesal. Kenapa dulu ia tidak melakukannya? Ia merasa pilihannya salah. Temannya itu benar. Dia melihat mereka sama-sama mengalami kesulitan, banyak goncangan, tapi temannya tetap teguh kokoh. Rita menyesal, tetapi ia bersyukur Tuhan memberi dia kesempatan. Ia mau membangun hidupnya kembali di atas batu karang yang teguh, yaitu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Sudah selesai. Sudah jadi Ritanya yang tua, dan penyesalan memang tidak ada habis-habisnya. Kalau saya bisa lahir kembali, saya mau jadi Rita yang
kalian jangan sampai menyesal ya. Susah ya ngomongnya. Sudahlah, nggak mau berlakon jadi nenek lagi. Oke, selamat sore. Ceritanya kalian tersepona atau tersipu atau terpesona? Tunggu dulu. Tunggu. Tak duduk dulu. Karena memang sudah nenek. Ceritanya kalian tersepona, tersipu, atau terpesona? Oh, terima kasih. Ya. Sekarang tes kuis Alkitab. Sebenarnya saya itu tidak hanya sekedar berlakon cerita. Kalau kalian tahu tadi, tutup dulu dong, tutup dulu itu. Tutup dulu. Kalau kalian pintar, kalau kalian bijak, jangan ngomong-ngomong dulu, dengarkan. Nanti ada hadiahnya loh. Kalau dengar sungguh-sungguh, ya bisa jawab. Kalau kalian bijak, cerita Lause tadi itu diambil dari firman Tuhan. Jadi aku tuh gak sekedar berlakon tanpa dasar. Kalian tahu cerita tadi diambil, dikutip dari bagian firman Tuhan Injil. Apa? Oh, pintar. Tapi belum selesai. Injil Matius pasal. Udah ngintip. Oke, 7 ayat 24 sampai 27. Oke, sekarang kamu tolong sebutkan satu persatu ayat ini. Gak bisa, gak apa-apa, it's okay. Nanti habis ini baru dibaca. Nah, klik. Nah, mana tuh? Nah, saya mau cerita. Udah cerita tadi. Saya mau paparkan sedikit. Temanya ini adalah membangun hidup di atas batu. Anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, gini. Setiap kali Alkitab itu bicara soal batu, itu mengarah kepada satu pribadi. Oh, saya suruh klik-klik, saya itu ada senjatanya. Ya? Nah, mana ini? Gak bisa. Orang pandai membuat rumahnya di atas batu karang yang teguh. Orang pandai membuat rumahnya, lalu hujan turunlah. Nah, setiap kali Alkitab itu bicara batu karang yang ada di dalam Matius pasal 4 pasal 7 tadi, itu tuh sebenarnya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu bicara tentang Tuhan, tentang juru selamat, tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi tadi cerita dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai sekian itu tuh betul. Kalau orang meletakkan nggak ada dasarnya itu ya, dasarnya yang lembek-lembek, yang rapuh-rapuh seperti orang sekarang itu kan sibuk cari apa? Harta, tahta, terus wah banyak cerita-cerita. Pokoknya dia punya cerita, lalu di media sosial dia ini klik, pokoknya hebat, klik gitu ya. Wow, tepuk tangan, hebat. Ada di media sosial, dia dapat gelar, dia pakai baju bagus, dia jalan-jalan ke Amerika. Wow, hebat. Wah, itu meletakkan
sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah, Ibu hanya mau sampaikan bahwa gambaran batu itu adalah Yesus. Hidup kita harus di dalam Yesus, harus percaya Yesus supaya kita dapat menjadi anak-anak yang kuat. Nah, kenapa? Kita lanjutkan. Kenapa Yesus itu adalah sandaran? Itu adalah tempat yang bisa menjadi kekuatan bagi kita. Anak-anak, Yesus itu telah mengalahkan segala sesuatu ya. Dia telah datang ke dunia, dia telah mengalahkan maut, Yesus telah bangkit. Maka tidak ada satupun di dunia ini yang bisa mengalahkan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, kalau kita ada Yesus dalam diri kita, Yesus bilang gini, kalau kamu percaya kepadaku yang telah menang, maka kamu semua akan menjadi pemenang. Maksudnya apa? Apakah Bu, nanti kita tuh nggak kena badai, kita nggak kena sakit, kita nggak kena apa itu ya, kita nggak kena masalah krisis ekonomi, kita tuh apakah terus jadi orang yang pintar kalau kita percaya Yesus? Enggak juga. Tapi Yesus itu kan berkuasa. Yesus itu kan Tuhan yang hidup, karena Dia sudah kalahkan maut ya, Dia hidup. Waktu Tuhan hidup dalam diri kita, itu sesuatu yang hidup. Kamu anak-anak yang nggak cemerlang, kamu anak-anak yang nggak pintar, ketika kamu percaya Yesus, Yesus itu bisa jadikan kamu jadi anak yang pintar. Waktu kamu lemah, semua orang menghadapi kelemahan ya, kamu bisa sakit hati, kamu bisa sakit badan. Tapi Yesus dalam diri kita itu, Dia itu bisa memberikan, karena Dia berkuasa, Dia bisa memberikan kekuatan. Tidak hanya kesembuhan. Kesembuhan itu tidak poinnya, bukan penting. Tapi apa? Kita punya kekuatan, pengharapan. Bahkan anak-anak, waktu kita dalam kondisi sedang menghadapi maut. Ibu Rita baru pulang dari Jakarta karena mama mertua itu meninggal. Kami itu waktu hari pemakaman pakai baju merah. Kenapa kami pakai baju merah? Oh, kami mau kasih tahu sama orang-orang, ini celebrate, ini menang, ini adalah sebuah pesta kemenangan. Karena Yesus bilang, kita yang percaya kepada Dia, kalau kita mati, kita akan bersama dengan Dia di surga. Wah, nggak ada badai yang bisa membuat kita runtuh. Harusnya kan kalau ada kematian, sedih ya, runtuh ya, kayak Rita tadi ya. Tiba-tiba ada badai, dia runtuh karena dia membangun hidupnya di dasar yang rapuh. Tapi kalau kita percaya Yesus, hidup kita kuat. Maka hal pertama, Bapak Ibu Saudara, anak-anak, ingat satu hal. Dari kalian kecil, ingat satu hal. Perhatikan baik-baik dari kalian kecil. Saya mau kasih tahu kalian, yang perlu ada di dalam diri kalian bukan harta, bukan kekayaan, bukan nama besar, tapi adalah siapa? Siapa? Nah, tapi kalian jadi anak-anak Tuhan tidak hanya bilang, oh, yes, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Kalian tuh harus sungguh-sungguh. Nah, ini terakhir ya. Nih, zaman dulu. Orang-orang yang hebat itu tidak hanya ada Yesus, percaya Yesus, tapi itu mereka sungguh-sungguh belajar Alkitab. Apalagi, oh, mereka juga rajin ke gereja supaya bertumbuh. Tidak hanya bertumbuh, yang lagunya apa? Berbuah. Terus apa lagi? Ini ikut Yesus sungguh-sungguh. Kalau kalian lihat itu dari usia berapa tuh ikut Yesus? Dari usia berapa tuh kalian taksir? Ini 5 bulan belum bisa jalan, coy. 1 jalan, 1 tahun juga. Ya, taruhlah kayak Manu ke gereja kan, tapi terus sampai tua. Ini kan nggak setengah jalan. Nah, sungguh-sungguh. Satu lagi, kalau ke gereja itu ya jangan musiman ya. Aku senang, itu tandanya nggak sungguh-sungguh percaya Yesus. Ada hadiah loh.
ada hadiah aku ke gereja. Itu nggak bisa bikin kita kuat. Belajar firman Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Dengar supaya bertumbuh dan berbuah. Juga ini ada nih. Kalian bisa pinjam ya? Nggak bisa ya? Untuk ini siapa yang pergi nih? Kalau anak-anaknya pergi ke gereja, papa mamanya jadi contoh, ya kan? Papa mamanya kasih teladan. Ikut Yesus itu gini. Coba kalian lihat bebek. Miss mau berubah jadi bebek. Bebek. Nah, ingat waktu bebek itu pergi ke kolam, bebek itu luar biasa loh. Dia itu walaupun induknya di depan, dia itu menghindarkan anak-anak bebek itu dari bencana. Dia punya spion itu. Dia lihat, oh anak bebek di belakang. Dia ikuti. Nah, bebeknya belum ya. Bebek! Nyemplung. Kalian tahu nggak? Induk bebek itu kasih contoh. Berenang yang bagus, berenang yang sehat, berenang yang tidak ada bahaya. Papa mama, saya mau bilang, papa mama ada di sini ya. Papa mama, kita harus jadi contoh supaya anak-anak kita punya iman yang kuat, iman yang tangguh. Dimulai dari papa mama yang tangguh. Setuju? Setuju. Oke. Ada pertanyaan? Nggak usah. Saya pulang aja kalau ada pertanyaan. Saya tidak mau jawab pertanyaan karena itu sulit. Kita nyanyi yuk. Nyanyi lagunya Amin, 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 amin. Artinya firman Tuhan selesai. Tapi saya mau tanya dua anak. Sini. Boleh dong, aku baca cerita kalau nggak tanya. Cepat aja. Kira-kira apa sih yang kamu tangkap dari kisah hari ini? Kita harus sering beribadah meskipun hati kita tidak ada rasa sakit. Oh iya, meskipun cuaca badai apapun gitu ya. Kamu kok pintar banget dan ganteng juga. Tepuk tangan dong. Ya, luar biasa. Sekarang perempuan dong, tapi nggak boleh sama apa yang didapatkan. Oh, rela aja. Siapa yang mau ke depan? Oh, sini. Oh, aku suka kalau orang itu langsung. Kamu cerita. Maksudnya kamu apa yang kamu dapatkan? Saya juga sering sama. Jadi kamu apa yang kamu dapatkan dari sana? Tidak boleh pantang menyerah dan selalu beribadah. Tapi ngomong-ngomong kamu sudah percaya Yesus belum? Siapa di sini hari ini terakhir yang dalam hatinya sekali lagi mau sungguh-sungguh percaya Yesus dan mau ikut Yesus selama-lamanya? Bolehkah angkat tangannya? Bolehkah berikan tangannya bagi Yesus? Saya mau berdoa buat Anda. Taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada. Ikut saya berdoa. Tetapi ini bukan sebuah paksaan dan sebenarnya saya tidak ingin kamu ikut-ikutan. Saya ingin kamu sungguh-sungguh. Mengikut Yesus itu tidak boleh asal-asalan. Harus sungguh-sungguh. Maka kamu secara pribadi, kalau kamu angkat tangan sungguh-sungguh. Taruh tanganmu di dada dan kamu berdoa seperti ini. Ikut saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mengasihiku, Engkau mencariku, Engkau menyelamatkan aku sejak aku masih muda. Hari ini aku sekali lagi mau menyatakan di hadapan Tuhan, aku percaya padamu, menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan dan akan setia mengikut Engkau apapun yang terjadi. Roh Kudus,
tinggallah di dalam aku. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan Amin. Dan terima kasih Bu Rispa. Acara selanjutnya, saya mau mengundang siapa yang berulang tahun di sepanjang bulan Oktober. Mohon bisa maju ke depan. Ada?